Shalom saudara, pernahkah kita mendengar selentingan ucapan di kalangan orang-orang Kristen yang mengatakan bahwa insan Pentakosta suka ngawang-ngawang atau tidak membumi? Apakah benar orang Pentakosta hanya peduli tentang karunia-karunia roh, kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, dunia roh, dan hal-hal lain yang mungkin dianggap abstrak atau tidak relevan bagi kehidupan manusia di bumi pada saat ini? Tentu saja tidak. Insan Pentakosta memang sangat bergantung pada tuntunan Roh Kudus dalam hidupnya sehari-hari. Tapi kita juga membumi dan peduli dengan isu-isu global loh. Mari kita bahas hal ini dari sudut pandang firman Tuhan dalam Voice of Pentecost kali ini. Pada mulanya, Allah menciptakan langit, bumi, dan segala isinya. Kemudian Allah membentuk manusia dari debu tanah sesuai dengan gambar dan rupanya sendiri. Manusia diberikan perintah untuk menguasai dan memenuhi bumi sambil menikmati persekutuan yang intim dengan Allah. Ini yang dikenal sebagai mandat penciptaan. Ini artinya kita diberikan tugas untuk terlibat dalam berbagai bidang kehidupan dan memberikan dampak sosial dengan pertolongan dari Roh Kudus. Sebagai masyarakat global, tentu insan Pentakosta tidak dapat berpangku tangan saja dan tidak peduli dengan berbagai isu hangat yang sedang berkembang di dunia. Yang pertama, perubahan iklim. Konsensus para ahli menunjukkan bukti terjadinya perubahan iklim yang diakibatkan oleh pemanasan global sebagai dampak dari kelalaian manusia dalam menjaga lingkungannya. Alkitab menuliskan kisah Nuh yang disuruh Tuhan untuk membangun sebuah bahtera yang sangat besar bersama-sama keluarganya demi mempertahankan kelestarian keragaman hayati dari hewan-hewan yang ada. Nah, sebagai insan Pentakosta yang dipimpin Roh Kudus, tentu kita juga perlu menjadi keseimbangan ekosistem yang ada. Bagaimana caranya? Dengan taat kepada berbagai peraturan pemerintah. Yang kedua, isu SARA, suku, agama, ras, dan antar golongan. Seringkali permasalahan yang terkait dengan SARA banyak ditemukan di negara-negara berkembang. Namun, di negara maju juga terjadi berbagai masalah yang berhubungan dengan isu ini. Contohnya, peristiwa demonstrasi Black Lives Matter di Amerika Serikat yang sudah muncul sejak tahun 2013 dan meledak pada tahun 2020. Di Indonesia, isu SARA seringkali dimanfaatkan dalam dunia politik. Seringkali satu pihak menyebut pihak lain dengan berbagai istilah yang sangat tidak pantas. Hal yang disayangkan ialah ada juga sebagian orang-orang Kristen yang terprovokasi dan ikut-ikutan. Nah, apa yang dikatakan Alkitab mengenai isu SARA ini? Rasul Paulus menasihati supaya gereja tidak terbagi-bagi antara golongan Paulus, Apolos, atau Kefas. Seperti yang tertulis dalam 1 Korintus 1 ayat 12-13. Selain itu, dalam Yohanes 17 ayat 21-23, Tuhan Yesus sendiri mendoakan para murid saat di Taman Getsemani supaya mereka menjadi satu. Di sini terlihat bahwa Allah berkenan kepada kesatuan dan bukan perpecahan akibat isu SARA. Di era Pentakosta ketiga ini, Roh Kudus yang dicurahkan secara dahsyat justru akan meruntuhkan berbagai benteng SARA. Dalam kitab Kisah Para Rasul, kita dapat melihat bagaimana Roh Kudus dicurahkan pertama-tama kepada orang-orang Yahudi, tetapi kemudian kepada orang-orang bukan Yahudi. Hal ini terjadi sehingga semua orang dari berbagai suku, kaum, dan bahasa bisa mendengar pemberitaan Injil Yesus Kristus dan percaya kepadanya. Salah satu bukti nyata bahwa insan Pentakosta menentang isu SARA adalah adanya Pentecostal World Fellowship atau PWF, di mana gereja-gereja Pentakosta di seluruh dunia dari berbagai suku dan golongan yang berbeda bergabung dalam satu misi untuk menyatukan dan memobilisasi keluarga-keluarga yang dipenuhi oleh Roh Kudus dalam rangka menyelesaikan amanat agung Yesus Kristus. Gereja kita, GBI Jalan Jenderal Gatot Subroto, juga menjadi anggotanya. Sebagai insan Pentakosta, setidaknya kita dapat melakukan hal-hal ini untuk mengatasi isu SARA yang banyak beredar. Pertama, kita harus hidup dipenuhi dengan Roh Kudus sehingga kita tidak mudah terprovokasi dengan berita-berita yang ada di media sosial. Kedua, fokus pada kehendak Allah pada zaman ini, yaitu penyelesaian amanat agung Tuhan Yesus supaya menjadi murid Tuhan Yesus.
Dari pemaparan kedua hal tadi, dapat dipahami bahwa kita sebagai insan Pentakosta perlu peduli dan turut serta berperan aktif dalam mengatasi isu-isu sosial kontemporer yang berkembang di masyarakat kita, baik secara lokal maupun secara global. Insan Pentakosta dipanggil Tuhan untuk menjadi garam dan terang yang memberi dampak bagi dunia. Kiranya Roh Kudus memberikan paradigma yang baru dalam memandang dan terlibat dalam penyelesaian isu-isu sosial yang berkembang di masyarakat, dan kuasa untuk kita dapat berkontribusi dalam penyelesaiannya. Untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kaulah jaminan hidupku, hati-Mu ada bagiku. Bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Sekali lagi yuk sama-sama katakan pujian ini. Lebih dari yang telah kupinta, lebih dari yang telah kupikirkan. Semuanya Engkau sediakan dalam hidupku. Oh, tidak dapat aku mengukurnya, atau dapat aku menghitungnya, atau dapat aku menghitungnya. Kebesaran kasih-Mu, kebesaran kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau berikan. Oh, ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Amin Tuhan. Kaulah jaminan hidupku, hati-Mu ada bagiku. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kaulah jaminan hidupku, hati-Mu
Kau Tuhan yang mengasihiku. Kau jadikan hidup lebih indah, oh, dan lebih berharga. Renungkan kebaikan Tuhan. Biarkan musik saja terus megang pujian ini. Terus angkat hati kita di hadapan Tuhan Yesus. Dia yang jamin hidup kita, Dia yang pegang hidup kita. Dia selalu ada bersama dengan kita. Dia sahabat sejati kita. Sebelum kita meminta, Dia menyediakan. Dia memberikan saat kita perlu. Kami sungguh bersyukur Tuhan Yesus. Haleluya. Oh, kami bersyukur padamu Tuhan. Haleluya. Sungguh kami mengagumimu Yesus Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Ku bersyukur padamu. Kau Tuhan yang mengasihiku. Kaulah jaminan hidupku. Hatimu ada bagiku. Oh, ku bersyukur padamu. Kau Tuhan yang mengasihiku. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Kalau boleh sama-sama kita sambil bangkit berdiri di hadapan Tuhan, kita mau angkat tangan kita doa katakan pujian ini. Ku bersyukur padamu. Kau Tuhan yang mengasihiku. Sambil kami mengundang hamba-Nya. Kaulah jaminan hidupku. Hatimu ada bagiku. Ku bersyukur padamu. Kau Tuhan yang mengasihiku. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Bayara Kindara bayara basata karala bayara bayara basata karala bayara 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 Kinara bayana Muriara basanda yara namu yara basakara la bayara 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 Kuriara bayara basanda yara namu yara basata karala bayara 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 Kuyara basanda yara namu yara basakara la bayara 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 basanda yara namu Kuriara basanda yara namu yara basata karala bayara bayara namu. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Pada sore hari ini kami boleh Tuhan beribadah lagi di tempat ini ya Tuhan. Di mana Tuhan ibadah yang ketiga ini Tuhan. Kami yakin dan percaya seberapa kami yang ada di tempat ini Tuhan Yesus. Engkau hadir di tengah-tengah kami ya Bapa.
Sehingga kami boleh merasakan hadirat-Mu Tuhan Yesus. Urapan-Mu turun atas kami ya Tuhan Yesus. Dan kami percaya Tuhan Yesus, bahwa ada kesembuhan boleh terjadi ya Tuhan. Pemulihan boleh terjadi ya Tuhan. Mujizat boleh terjadi Tuhan. Dan kami percaya penuaian boleh terjadi Tuhan Yesus. Bahkan berkat-berkat Engkau sediakan buat anak-anak-Mu Tuhan Yesus. Yang mau taat dan setia kepadamu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk sore hari ini ya Bapa. Di mana Tuhan, hamba minta Roh Kudus yang akan memimpin hamba-Mu ini Tuhan. Turunkan urapan-Mu, hikmat-Mu ya Tuhan. Sehingga apapun yang hamba sampaikan, kebenaran firman-Mu ini Tuhan, adalah daripada Engkau Tuhan Yesus Kristus. Sehingga kami boleh menangkapnya dan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Di akhir zaman ini ya Tuhan, melakukan kehendak-Mu ya Tuhan Yesus. Segala roh-roh yang bukan daripada Engkau, yang tidak mempermuliakan nama-Mu, yang tidak berkenan kepadamu, dan tidak Tuhan Yesus menyenangkan hati-Mu, di dalam nama Yesus Kristus kami perkatakan, nyah dari tempat ini. Dan Engkau tidak berkuasa atas kami semua, karena roh yang ada pada kami lebih besar daripada roh apapun di dunia ini. Kami percaya Roh Kudus yang akan memimpin Tuhan Yesus. Pertengahan ibadah ini kami serahkan pada tangan-Mu Tuhan Yesus. Tanpa Engkau Tuhan Yesus kami tidak bisa berbuat apa-apa. Bersama dengan Engkau Tuhan Yesus, segalanya dapat kami lakukan. Karena Engkau yang berkuasa atas kami Tuhan Yesus. Yang memberikan kuasa kepada kami Tuhan, untuk melakukan perkara-perkara besar Tuhan Yesus. Dan menjadi pemenang Tuhan Yesus. Kami yakin dan percaya Tuhan Yesus. Biarlah pada sore hari ini Tuhan Yesus, kami yakin dan percaya Tuhan Yesus, Engkau Allah yang senantiasa mengasihi kami lebih daripada Tuhan apa yang kami lebih mengasihi Engkau ya Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus untuk kebaikan-Mu. Untuk hari ini Tuhan, tanggal 8 Oktober 2023 ini Tuhan, hamba boleh berdiri di tempat ini menyampaikan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biarlah kami siapkan hati kami menerima firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Salam. Sekali lagi salam. Apa kabar? Silakan duduk Bapak Ibu, luar biasa. Allah kita dahsyat ya. Terima kasih, tidak terasa. Terima kasih Imam Musik. Puji Tuhan, saya melihat bahwa Bapak Ibu pada sore hari ini luar biasa. Karena ada hadirat Tuhan. Ya, puji Tuhan pada saat ini. Kalau saya melihat bahwa hampir 1,5 tahun saya baru berdiri di tempat ini, puji Tuhan ya. Tanggal 20 Maret 2022 kemarin di YouTube ya. Tapi puji Tuhan semuanya saya bersyukur kepada Ibu Gembala. Terima kasih Bu untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Juga tim pengembalaan, Pak Guntoro, Bu Desi, Anto, juga Bu Evi, Stacy. Semuanya kami bersyukur bahwa semuanya ini adalah kemurahan Tuhan. Amin. Kita tahu bahwa sudah sekian banyak hamba-hamba Tuhan di tempat ini yang sudah bersama dengan Tuhan. Kemarin saya hitung-hitung sudah 7 orang ya hamba Tuhan di tempat ini, teman-teman pelayanan kita. Gereja ini sudah berdiri tahun 97. 10 Agustus ya, sudah berjalan hampir 27 tahun. Ya, dan saya bersyukur, saya mau katakan sampai saat ini juga saya boleh mendapati suatu penghargaan dari Ibu Gembala untuk saya menjadi tetap pendoa. Karena memang sebelum gereja ini di tempat ini berada, kami dulu sekitar tahun 96 kami ada persekutuan di tempat ini. Ya, gereja ini belum ada dan mall itu masih ibaratnya masih satu ya, satu. Di situ saya ketemu sama Ibu Retno, dia katakan Pak Henry ini banyak jiwa-jiwa dari Ramayana Plaza, Pojok Busana, juga dari Matahari. Kita kumpulkan aja yuk Pak, kita adakan persekutuan. Dan tempatnya kita minjam gitu ya. Saya bilang oke gitu Pak. Sama Ibu Retno itu
akhirnya kami minjam. Dan kami mengundang hamba-hamba Tuhan untuk pembicara di mana kami mau menangkan jiwa, sekitar ada 40 jiwa di tempat di mana kami boleh melayani. Tapi itulah rencana Tuhan, kita tidak tahu. Ya, ini satu kesaksian di mana pada yang terakhir dia katakan tidak boleh lagi. Nah, di situ saya ingat ya, ketika dia bilang tidak boleh lagi, setelah khotbah saya duduk di bangku, saya meratap sama Tuhan, saya nangis. Sungguh ini kesaksian benar-benar Tuhan dengar. Saya katakan, Tuhan, aku mau layani Engkau Tuhan. Karena aku terima Engkau waktu 9 tahun saya melayani Tuhan. Artinya waktu 9 tahun saya terima Tuhan Yesus, bukan artinya kita lahir dari orang Kristen, enggak. Ya, mama papa kita dulu adalah orang Buddha gitu ya. Dan saya kenal sama Tuhan Yesus hanya saya sendiri dalam keluarga itu. Tapi puji Tuhan saya bisa bawa adik saya. Akhirnya mama papa juga semuanya boleh terima Tuhan Yesus. Itu adalah kemurahan Tuhan ya. Artinya kita melayani ini kepada Tuhan itu bukan dalam hanya sekedar gitu ya. Banyak hamba-hamba Tuhan. Artinya dulu saya melihat di sini menjadi usher, pendoa. Tapi sekarang kemana ya mereka gitu, hilang gitu ya. Tapi memang tadi kita tahu bahwa kita sudah penggantian musim, generasi ya. Generasi Yeremia atau generasi penerus. Saya yakin dan percaya semua itu karena kasih karunia Tuhan ya. Dan puji Tuhan setelah itu saya pergi ke BCD dulu, Bank Sentral Dagang, karena saya juga usaha di tempat di sini, di Pondok Gede Plaza sampai saat ini. Toko jam, ini istri saya yang jaga. Nah di situ Hendra bilang kepada saya waktu itu, dia kepala cabang sudah meninggal juga ya. Dia itu rayon 18 di Andi Markus. Dia bilang, Pak, kalau tidak salah Pak, saya melihat orang pusat ada datang gitu untuk merenovasi ya. Ruko, ada 2 ruko. Di mana Pak? Saya bilang, ya dikatakan di sini, dulu kan 2 ruko nih tahun 97 gitu. Nah di situ saya melihat bahwa saya oke Pak, setelah saya selesai store, saya datang ke tempat di sini, saya melihat, saya tanya sama tukangnya, Pak ini buat apa? Untuk ibadah katanya, puji Tuhan. Nah sejak itu untuk pertama kali ya saya merasa sukacita. Saya katakan Tuhan Yesus luar biasa. Tuhan mau menjawab doa saya ya kan. Saya ngomong sama istri saya, ayo kita sama-sama melayani gitu di tempat itu ya. Jadi kalau pelayanan juga waktu 9 tahun kemudian di GBE lain juga saya melayanin gitu, masih remaja ya waktu itu. Tapi setelah itu saya bersemangat gitu. Terus aku ngajak lagi teman di toko emas itu, Yohanes. Akhirnya kami pergi ke Hexa di situ dan disitulah kami permulaan untuk bersama-sama dengan Ibu Gembala sama Pak Rudi di tempat ini tuh untuk memuji menyembah Tuhan. Di sana saya ingat masih Rudi Hartono yang membawakan khotbah pada saat itu, dan setelah itu kita start dari sini dan begitu menggebu-gebunya saya itu kemanapun kalau Pak Gembala gitu ya, Pak Rudi dulu, ayo Hen pergi kemana aja, seminar, doa malam atau kemana aja ikut cool, semuanya saya lakukan karena saya pada saat itu saya memang minta. Saya merasakan bahwa saya sampai saat ini menjadi pendoa juga, saya tetap bersyukur di tempat ini karena saya meminta gitu ya kan. Nah satu hal saya melihat bahwa inilah kemurahan Tuhan buat saya. Bahwa apapun yang kita inginkan pada waktu itu Tuhan mewujudkan sampai saat ini. Saya berterima kasih untuk semua teman-teman ada di tempat ini. Demikian satu lagi baptis ya, saya juga saat ini memang baptisan di tempat ini. Saya bilang Tuhan, dulu saya sama Yohanes di tempat ini, tapi setelah Yohanes pergi saya sendiri. Saya katakan Tuhan, ini kenapa saya bisa menjadi disuruh untuk baptis, maksudnya pelayanan baptis. Saya teringat Ibu Gembala waktu itu SPTB itu kita sekolah 10 orang, tapi yang terakhir saya pengambil nilaian cuma saya di daerah Pulau Gadung situ. Saya naik ojek ke sana karena pada nggak bisa pergi. Disitulah saya bagaimana dilatih untuk membaptis. Ternyata memang apa yang saya kerjakan di tempat ini baik doa,
baik baptisan, semua itu sudah siapkan oleh Tuhan gitu. Saya bersyukur sampai saat ini Ibu Gembala masih mempercayakan semua itu pelayanan kepada saya. Puji Tuhan, saat ini kita akan masuk dalam firman Tuhan, di mana saya dikasih tema ya melayani sebagai tanda pengucapan syukur untuk mendapatkan mahkota surga. Ya, ini luar biasa. Kalau kita mendengar kita akan mendapatkan sesuatu setelah kita melayani, kita pasti semangat kan? Nah, nanti saya akan cerita 5 mahkota yang bisa kita dapatkan. Namun sebelumnya kenapa kita sebagai anak-anak Tuhan itu perlu mengucap syukur. Saudara, kalau mengucap syukur itu kan berarti bahagia dong ya. Kalau kita bikin ucapan syukur gitu, tidak hal yang sedih gitu ya. Nah, karena apa? Karena kita tahu bahwa ya kita ini adalah orang-orang yang berdosa, orang-orang yang sudah dihina, orang-orang yang tidak layak masuk ke sorga. Ya, sudah tahu bahwa di Kejadian 3 ayat 1-17 itu di mana Adam dan Hawa itu jatuh dalam dosa, itu ditipu oleh iblis ya, di mana dia makan buah pengetahuan yang baik dan jahat. Artinya ketika itu ya mereka melakukan tidak taat kepada Allah, akhirnya mereka makan itu buah pengetahuan yang baik dan yang jahat, akhirnya mereka mengetahui mereka telanjang dan mereka itu diusir oleh Tuhan Allah kita. Kenapa? Karena Allah kita kudus, ketika manusia tidak taat berdosa akhirnya tidak bisa tinggal di taman lagi, dan Allah juga memindahkan pohon kehidupan supaya manusia itu dosanya tidak kekal gitu, dipindahin. Kan ada 2 pohon pengetahuan yang baik dan jahat, dan satu lagi pohon pengetahuan kehidupan. Nah, setelah itu saudara, Allah pasti sedih. Kenapa? Karena kita adalah manusia yang diciptakan ya, manusia yang makhluk yang mulia. Karena pada hari ke-6, kita ingat hari ke-6 semua sudah disediakan untuk kita semua. Dan hari ke-6 Tuhan sediakan itu buat kita semua. Tapi karena ketidaktaatan akhirnya manusia masuk dosa warisan. Nah, disitulah saya katakan bahwa di Roma 3 ayat 23 dikatakan semua orang sudah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Dan Roma 6 ayat 23 dikatakan bahwa upah dari dosa adalah maut. Ya, jadi kalau kita melihat, kita mengucap syukur sampai saat ini, kenapa? Kita boleh dikasih kesempatan untuk masuk surga. Padahal pada waktu itu Allah mungkin pada saat itu juga bingung ya, bagaimana manusia sudah dia senang-senang bersama dengan di Taman Eden, kemudian mereka juga boleh cengkrama, binatang semua juga aman, tidak menerkam gitu ya, tidak ganas, tapi tiba-tiba mereka tidak taat karena mengikuti si iblis ini untuk makan buah itu. Ya, akhirnya dikatakan semua orang. Kalau semua orang berarti tidak seorang pun kan yang bisa masuk ke kerajaan Allah. Upah dosa adalah maut. Tapi puji Tuhan, saudara, kita tahu bahwa pada zaman Musa ya, di Keluaran 20 itu ada 10 perintah Allah ya. Dia naik ke Gunung Sinai, ketika dia turun itu cuma Musa marah, dia melemparkan roh batu itu pecah, di mana orang Israel itu membuat apa? Anak lembu untuk disembah gitu. Nah, setelah itu 10 perintah Allah ini dibikin untuk supaya manusia itu bisa masuk ke dalam kerajaan surga juga. Apa yang terjadi? Kalau 9 yang bisa kita lakukan, 1 saja ya tidak bisa kita lakukan, gagal semua. Bisa nggak? Ternyata manusia nggak bisa loh untuk melakukan hal itu. 10 itu harus benar-benar utuh, sempurna yang bisa kita lakukan. Contoh satu aja, dusta gitu. Kalau dusta itu jangan berdusta, kita berdusta, yang lain gagal semua. Nah, disitulah saya melihat kasih karunia Allah yang luar biasa, di mana Tuhan itu juga tidak frustasi, ya Allah itu tetap bagaimana ia tetap mau merebut kita. Ya, merebut kita sebagai anak-anaknya untuk ke sorga gitu. Nah, makanya di situ di Yohanes pasal 3 ayat 16 ya dikatakan
Boleh tampilkan Yohanes 3 ayat 16. Nah, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan boleh hidup yang kekal. Ini adalah kasih karunia sampai saat ini, saudara. Saudara tahu kasih Allah kepada dunia ini begitu besar, sehingga mengaruniakan anaknya tunggal. Kenapa disebut tunggal? Karena itu adalah Adam yang kedua, saudara. Adam pertama gagal. Ya, Adam yang kedua ini Tuhan Yesus. Ya, Tuhan Yesus ini taat sampai mati di kayu salib gitu untuk menyelamatkan kita. Oleh karena itu kita bersyukur ya, kalau kita semua di tempat ini yang percaya kepada Tuhan Yesus, semuanya itu mendapat lagi untuk ke surga, saudara. Kalau tidak ya, kita akan mengalami masuk neraka karena upah dosa adalah maut. Nah, di situ kalau kita melihat ya, Yohanes 14 ayat 6 boleh tampil. Nah, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Nah, ini dia ya, kita bersyukur, kita melayani kepada Tuhan ya, karena kita sudah diselamatkan. Senang gak Bapak Ibu? Senang ya, karena apa? Kita dulunya sudah masuk dunia kegelapan, tidak ada harapan apapun, kita tidak dapat bagian untuk masuk ke surga. Tapi puji Tuhan, semua Tuhan itu sediakan bagi kita, di mana Yohanes 14 ayat 6 ini katakan, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Hanya Yesus Kristus, di mana sebagai Alkitab dia mengatakan itu. Saudara boleh cari deh, di seluruh dunia nggak ada agama yang mengatakan akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun yang datang kepada Bapa tanpa melalui aku. Artinya Tuhan itu jalan. Tuhan itu kebenaran gitu loh. Tidak salah makanya kita menjadi pengikut Yesus. Dan kita tahu kedatangannya semakin dekat loh Bapak Ibu. Ya, hamba-hamba Tuhan di dunia juga, kemarin di WPA ya, di Australia juga, Pak Niko juga mengungkapkan itu dan mengurapi anak-anak Yeremia ya, 40 tahun ke bawah itu dikatakan engkau akan meneruskan. Kita sedang masuk estafet yang terakhir ya. Estafet pertandingan yang terakhir Bapak Ibu. Ya. Jadi kalau kita melihat semuanya itu, kita mengucap syukur kalau kita bisa melayani Tuhan. Karena kita sudah diselamatkan. Saudara tahu nggak kalau umpama tidak ada Tuhan Yesus mau mati di kayu salib. Ya, bahkan dia katakan Eli Eli lama sabatani. Artinya, Bapa mengapa engkau meninggalkan aku sampai segitu loh. Dia doa juga di Getsemani sampai 3 kali kepada datang muridnya tidur gitu ya. Yang sama-sama mereka 12 orang murid. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Ternyata Tuhan tetap mengasihi. Tetap dia lakukan. Akhirnya dia taat di kayu salib. Dia mati di kayu salib. Ya, bahwa tangannya tercurah segala darahnya untuk kita menebus dosa kita, penderitaan kita, kesengsaraan kita, sakit penyakit kita. Oleh karena itu, mari kita bersyukur kepada Allah. Dengan cara apa? Kita tahu sekarang kita sedang memasuki apa? Memasuki? Bukan. Pentakosta yang ketiga, ya kan? Ingat bahwa Pentakosta yang pertama adalah terjadi di loteng Yerusalem. Ya, di situ di mana 500 murid itu hanya 120 saja yang mereka ngikutin, mereka mendapat pengurapan, di mana nyala api itu ada pada mereka berbahasa roh, dan disitulah ketika 10 hari mereka mendapatkan pencurahan Roh Kudus di loteng Yerusalem. Ya, kita melihat ketika itu Paulus juga dia berkhotbah 3.000 orang bertobat. Ya, sesingkat itu. Bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat katanya gitu ya. Nah, kalau kita melihat lagi bahwa di Kisah 4 ayat 12 ya, coba lihat Kisah 4 12 dikatakan, nah, dan keselamatan tidak ada di dalam
siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Ini dia, ya. Ini Rasul Paulus katakan bahwa keselamatan tidak ada di dalam siapapun. Jadi kita bersyukur. Artinya kita boleh mengikuti Tuhan Yesus ini tidak salah. Tapi bagaimana kalau apakah kita tetap seperti kayak begini untuk mengikuti, sementara di luar ini, luar daripada kita banyak yang tidak mengikuti Tuhan Yesus. Nah, nanti kita akan masuk ke situ juga ya. Nah, kisahnya di mana Tuhan Yesus mengapa dia bisa mengatakan akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak seorang pun yang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Di sini kita katakan bahwa di Matius 27 ya, sampai ayat 1 sampai 66, dia tidak mengalami kesalahan apapun. Tapi akhirnya tetap dihukum gitu. Ya, tetap dihukum. Nah, kita tahu bahwa Yesus itu menerima itu semua karena Dia sangat mencintai kita. Ya. Jadi kalau kita melihat bahwa kita melayani sebagai tanda ucapan syukur itu karena kita mengingat bahwa Yesus Kristus yang terlebih dahulu mengasihi kita. Amin. Karena ketika Dia mati di kayu salib itu untuk siapa? Untuk kita semua loh. Sampai saat ini gitu ya. Artinya bahwa yang Dia lakukan buat kita ini, Dia sebetulnya pemilik dari langit dan bumi ini, seisinya semua tuh milik Dia. Di Filipi 2 ayat 1 sampai 11 ya. Boleh tampil sebentar ya, Filipi 2. Nah, ini. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Terus, karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini, hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Terus, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Terus, dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingan sendiri tetapi kepentingan orang lain juga. Terus, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah, itulah sebagai milik yang harus dipertahankan. Terus, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Terus, dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Terus, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit, yang ada di atas bumi, yang ada di bawah bumi. Terus, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Amin. Mau kita melihat bahwa setiap lidah mengaku Yesus adalah Tuhan? Setiap lutut bertelut? Inilah adalah tugas kita di akhir zaman ini. Yaitu marilah kita melayani Tuhan itu sungguh-sungguh. Ya, artinya kita melayani Tuhan itu dengan cara kita tahu kita sudah diselamatkan. Ya, kita juga bagaimana supaya orang-orang lain juga diselamatkan. Nah, saya katakan tadi Pentakosta yang pertama terjadi di Loteng Yerusalem, yang kedua di Azusa Street. Ya, itu William Simon. Di situ ada sekitar 6 orang waktu itu mereka berdoa. Tapi yang terjadi Pentakosta yang kedua ini, orang-orang mabuk, orang-orang preman semuanya bisa nangis. Itulah lawatan Pentakosta, pencurahan Roh Kudus pada saat itu. Ya, saya melihat bahwa itulah kerjanya Tuhan, bagaimana Dia mengasihi manusia yang dulunya mungkin pada satu orang-orang yang sudah tidak dianggap lagi preman, ya pencuri, perampok semuanya, pelacur. Tapi Tuhan mengasihi mereka. Mereka bisa untuk menangis dan mencari Tuhan dan bertobat.
Nah itulah Pentakosta yang kedua yang terjadi di Azusa Street itu. Hanya 6 orang berdoa. Saya yakin dan percaya di tempat ini ya, kita hari Jumat di sini kita sama-sama ada kabit doa, ada kabit kul yang sama-sama sekitar 20 lebih orang kita setiap Jumat doa di tempat ini jam 11. Mari Bapak Ibu, kalau saudara punya masalah, saudara mau berdoa bersama-sama dengan kita, bisa datang untuk hari Jumat tanggal jam 11. Ya, jam 11 siang itu cuma 1 jam Bapak Ibu ya. Dan kita merasakan bahwa itu sudah berlangsung dari gereja ini berdiri sampai sekarang. Dulu waktu saya menjadi kabit doa, begitu susahnya gitu ya, saya untuk mengajak untuk orang-orang ya, pada waktu itu belum ada teman-teman yang lain itu. Susah untuk mencari 3 orang untuk saya ikut doa bersama-sama, susah. Tapi puji Tuhan dengan berjalannya waktu, kasih karunia Tuhan luar biasa. Dan sekarang sudah diganti kabit doanya sama Ibu Kris. Puji Tuhan semakin maju lagi ya Bu ya. Karena Ibu ini memang punya talenta juga untuk bagaimana merenggut jiwa-jiwa untuk datang berdoa gitu. Nah, demikian juga untuk KUL, saya yakin dan percaya Ibu Ida juga sudah dipilih untuk menjadi kabit KUL juga. KUL-nya sudah kita lihat sudah banyak juga ya, di mana saudara yang belum KUL, Bapak Ibu bisa masuk alamat-alamat yang sudah disediakan. Ya, ini juga sudah berlangsung sejak gereja kita berdiri juga. Nah, untuk Pentakosta yang ketiga itu dari mana? Indonesia ya, di mana kita tahu bahwa Roh Allah itu ya dari timur akan mengalir lagi ke barat. Dulu dari barat Israel ke tempat sini ke timur ya. Tadi juga Pak Abraham juga mengatakan bahwa Indonesia ini adalah yang terakhir. Ya, kita tahu bahwa Tuhan sangat mengasihi kita gitu ya. Di mana Indonesia ini, di mana pulau Papua itu adalah yang paling timur gitu ya. Nah, dikatakan bahwa tadi pagi adalah lambang dari Asia itu cuma Indonesia itu adalah burung buas ya, itu Garuda. Nah, itulah yang sedang ditunggu-tunggu. Kita yakin dan percaya bahwa Pak Niko itu adalah hamba Tuhan yang luar biasa, mendapat visi bahwa Pentakosta yang ketiga ini dulunya sudah ditentang orang gitu. Itu banyak GBI ataupun yang lain-lain gereja yang lain. Tapi sekarang semakin meluas. Amin. Bahkan di Azusa Street itu di Amerika juga sekarang sudah ada menara doa. Beri kemuliaan buat Tuhan. Haleluya saudara ya. Saya ingat waktu menara doa di SICC, waktu kita masih jadi pendoa, ada tim dari Rayon 5 juga sama-sama ke sana. Loh ini kok tiangnya masuk terus. Ternyata di situ ada yang menguasai supaya menara doa itu. Tapi puji Tuhan ketika kita doa semua itu boleh terjadi. Dan kita boleh menikmati ya di lantai 12 ya. Kita boleh menikmati untuk 24 jam loh saudara. Itu boleh kita masuk. Kalau nggak salah pakai KTP aja kita bisa masuk doa bersama-sama dengan hamba-hamba Tuhan. Banyak orang-orang hamba-hamba Tuhan tuh dari luar negeri maupun dalam negeri itu, dari daerah manapun mereka sudah masuk di sana. Nah saudara, apa yang mereka lakukan itu adalah menara doa visi untuk mendoakan segala sesuatu yang terjadi supaya Tuhan Yesus mengcover ya. Kita tahu sekarang ya kalau kita lihat di YouTube dimanapun ya, di luar negeri itu di Eropa atau di mana itu semua sudah krisis. Bahkan sudah 20 negara yang tidak mau lagi ya impor ya bahan pangan karena dengan alasan mereka untuk mengcover rakyatnya gitu. Nah saudara, hari-hari ini memang di saat mau kedatangan Tuhan Yesus di situ juga iblis juga sedang berbuat 24 jam. Ya tidak habis-habisnya dia untuk membawa satu persoalan supaya kita terjerat masuk ke dalamnya, ya kan? Tapi puji Tuhan sebagai anak-anak Tuhan, kita yang tinggal di Indonesia ini aman ya, aman. Karena dari pulau ke pulau ini semuanya tanaman-tanaman, kita bukan makan beras aja, bisa jagung, bisa sagu, bisa gandum gitu kan. Dan kita tahu bahwa Indonesia ini tahan segala sesuatu karena ada Yesus Kristus. Ada pendoa-pendoa
ya yang mendoakan itu semua buat kita semua. Puji Tuhan. Nah, kita bersyukur kita dapat melayani Tuhan itu di mana saja, sebagaimana kita tahu ya di Kisah 1 ayat 8 ya dikatakan, boleh tampil lagi Kisah 1. Nah, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Nah, artinya ini bersaksi itu artinya menceritakan kebaikan Tuhan, mujizat yang kita terima terjadi, dan kita juga mengatakan Yesus adalah hidup. Ketika kita bersaksi itu di mana dikatakan yang pertama bahwa Yerusalem itu berbicara keluarga. Saya yakin dan percaya ya, kita sebagai anak-anak Tuhan sampai saat ini juga masih keluarga besar kita masih banyak yang belum menerima Tuhan Yesus. Bahkan yang tidak sungguh-sungguh itu banyak ya. Kita kadang-kadang sudah mungkin capek gitu ya, sudah katakan ayolah ke gereja atau percaya sama Tuhan. Keluarga papa saya, keluarga mama saya masih banyak di daerah Kalimantan. Tapi mereka masih tetap aja percaya tradisi, percaya tentang topekong lah gitu ya. Jadi kita hanya berdoa aja gitu ya. Berapa waktu yang lalu itu saudara banyak juga meninggal ya. Tapi mereka bukan di dalam Tuhan. Tapi puji Tuhan ya, ada ketika kami berdoa, ketika kami berbicara tentang Kristus Yesus, dan ketika dia melihat kami juga sering ke gereja dan merasakan hadirat Tuhan, mungkin merasakan bahwa kemurahan Tuhan, kasih Tuhan terhadap kami. Akhirnya mereka juga ada sebagian sudah satu persatu juga ikut Tuhan Yesus. Ini memang tidak gampang ya saudara ya. Saudara tahu di sekarang 8 miliar ya, hampir 8 miliar ya ini penduduk di dunia ini. Seberapa ya, hanya seberapa yang percaya Tuhan Yesus. Saudara kasihan ya. Yang saya bayangin begini, ketika mereka dipanggil sama Tuhan, kita sudah tidak bisa berjumpa lagi. Karena kalau mereka tidak percaya, otomatis di mana Yesus katakan, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Itu artinya Tuhan Yesus mengatakan, akulah satu-satunya yang bisa membawa kamu ke surga. Tapi orang tidak mau menerima itu. Kita mau ngomong apa gitu kan? Bahkan keluarga kita juga gitu kan. Nah oleh karena itu kita punya tugas melayani Tuhan. Bersyukurlah kita melayani, kita doakan supaya mereka mau terima Tuhan Yesus. Ya, kita boleh menjadi terang dan garam, ya boleh menjadi berkat dalam keluarga kita. Ya, oke. Yang Yerusalem itu berbicara keluarga, ya. Kemudian Yudea itu orang-orang yang kita kenal gitu ya. Yaitu mungkin di tempat usaha kita, tempat tinggal kita, ya. Di mana kita kalau kita berbicara tentang itu, mungkin mereka saat-saat datang untuk menceritakan kesusahan mereka. Nah disitulah kita kesempatan sedikit demi sedikit masuk. Ya. Dulu waktu gereja baru-baru di sini kami sering juga membawa kertas untuk dari sini kan ada renungan gitu ya. Kami bawa ke toko, dan ketika istri juga ada langganan, Ibu ini ada gereja di, oh iya kamu baru tahu gitu ya. Ini saya bukan cerita tentang bagaimana satu kebanggaan ya, tapi ini harus kita lakukan. Kita nggak bisa ego gini, udah saya udah selamat biarinlah keluarga. Saudara nggak tahu kalau umpama orang tua, adik kita, kakak kita, ponakan kita yang tidak terima Tuhan Yesus, kita sama-sama di dunia bisa untuk sama-sama bercanda, sama-sama bahagia, tapi ketika mereka tidak kenal Tuhan Yesus, di sana kita sudah pasti beda. Ya, jalan yang lebar dan jalan yang sempit kita nggak bisa ketemu. Jadi itulah yang perlu kita lakukan, yaitu melayani dengan cara kita berdoa kepada mereka. Nah di situ juga di tempat gereja juga kita bisa melayani Tuhan ya dengan cara di sini ada usher, ya, imam musik, pendoa, ya. Nah juga guru sekolah minggu, ya, semuanya ada saudara. Dan kul juga diadakan juga hari-harinya beda-beda gitu kan.
Jadi ada yang hari Senin, Selasa, Rabu, beda-beda. Saudara bisa lihat gitu. Nah di bawah di situ, marilah kita ikuti, jangan lagi kita lalai dengan apa yang Tuhan sudah berikan kesempatan kepada kita. Kita tidak mau melakukan hal ini. Waktunya sudah terlalu singkat saudara. Kita lihat bahwa di Matius pasal 24 dikatakan Tuhan Yesus itu, kapan Tuhan Yesus datang, kerajaan Allah diberitakan ke seluruh dunia. Barulah kedatangan Tuhan Yesus. Itu sekarang medsos, kita sering juga kita pakai HP segalanya. Kita bisa ya, HP itu bukan satu alat yang tidak bisa kita pakai atau sangat haram gitu ya. Enggak. Kenapa? Karena HP itu bisa kita pakai sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan kita yang sungguh-sungguh itu menceritakan. Ya, kirim ayat, kirim kesaksian ya, atau di Facebook, Instagram, semuanya bisa kita lakukan untuk itu. Ya puji Tuhan bahwa kalau kita bisa melayani karena Tuhan Yesus mengasihi kita. Amin. Sehingga kita merasakan, iya ya Tuhan Yesus mengasihi. Kalau enggak kita sudah nggak ada kesempatan masuk ke sorga. Semuanya sudah upah dosa adalah maut. Tapi Tuhan Yesus mau berkorban di kayu salib untuk kita semua supaya kita boleh diselamatkan. Nah, saya mengatakan bahwa kita kalau melayani Tuhan itu harus tidak punya motivasi yang tidak benar saudara. Ya, banyak orang-orang tuh melayani Tuhan pada mula, ayo kita layanin gitu. Ya, ketika mereka layanin banyak, tapi satu banyak juga yang mundur. Nah saudara, saya mau katakan kita kalau melayani Tuhan itu yang pertama bahwa yang kita layani adalah Tuhan Yesus, kita harus takut kepada Tuhan. Ya, takut kepada Tuhan. Yang kedua bahwa kita perlu tuntunan Roh Kudus. Ya, tuntunan Roh Kudus. Kemudian kita melayani dengan hati yang tulus. Yang ketiga. Yang keempat mentaati perintah-perintah Tuhan dan menjauhkan larang-larangannya gitu. Ya. Yang kelima masuk dalam doa pujian penyembahan, saat teduh gitu ya. Kalau kita di rumah itu kalau pagi gitu ya, bangun jam 4 kita saat teduh, kita doa pujian penyembahan bisa kita lakukan. Dan kita juga mengucap syukur dalam setiap pelayanan kita. Mungkin pelayanan kita juga nggak mulus-mulus ya Bapak Ibu ya. Saya selama sekian tahun melayani ada gesekan-gesekan tentang satu sama lain sehingga banyak membuat kalau kita kuat iman kita nggak kuat gitu ya, melayani kok orang gereja kayak begini gitu ya. Saya mau katakan semua itu kalau kita melayani itu proses Bapak Ibu. Jangan sampai kita kecewa, jangan kita sampai sakit hati ya. Kemudian kita bosan dan akhirnya kita mundur. Jangan sampai yang terdahulu menjadi yang terkemudian Bapak Ibu. Kita sudah bertahun-tahun mengenal Tuhan Yesus. Masa yang baru mengenal Tuhan Yesus lebih daripada yang kita lakukan gitu. Saudara Bapak Ibu saya mau katakan. Kalau kita melihat bahwa hamba-hamba Tuhan. Kita tahun 2019 kita COVID loh Bapak Ibu. Kalau kita yang masih ada di tempat ini semuanya itu artinya kita adalah orang-orang masih dibutuhkan Tuhan untuk membawa jiwa-jiwa baginya. Amin. Karena ini Pentakosta yang ketiga. Penuaian yang terbesar dan terakhir dan tidak ada lagi kata Pak Niko. Ya, ini jangkanya bisa dari sekarang sampai tahun 2033. Itu artinya bukannya dikatakan Yesus datang tahun 2033 enggak. Artinya ini adalah waktu singkat yang Tuhan berikan. Saudara, sekarang tanggal 8 Oktober ya saudara. 2 bulan lebih kita sudah meninggalkan tahun 2023 loh Bapak Ibu. Masuk 2024. Betapa cepatnya waktu berlalu ya. Pada waktu 2023 kita memasukin ini kita merasakan aduh bagaimana ya. Keadaan katanya krisis macam-macam lah ekonomi. Terus krisis pangan segalanya. Tapi memang krisis. Tapi kalau di Indonesia kita lihat PHK segalanya itu kita masih tetap bisa hidup loh. Dengan uang 10.000 masih bisa makan loh saudara. Coba pergi ke warteg masih bisa. Ya kan? Nah
kita karena kita dipelihara oleh Tuhan, karena banyak anak-anak Tuhan berdoa dan berseru kepada Tuhan. Artinya kita tidak mengalami kekurangan. Filipi 4 ayat 19 berkata, ya kan? Allahku akan memenuhi setiap kebutuhan kami menurut kekayaan dan kemuliaannya, gitu ya. Jadi tidak salah dan tidak rugi kalau kita melayani Tuhan. Nah, sekarang kita melihat, tadi saya katakan mengucap syukur kalau kita bisa melayani Tuhan karena Tuhan terlebih mengasihi kita. Nah, upah apa yang kita terima ya, tadi kemarin dikatakan kita akan menerima upah di sorga. Saya cari-cari apa ya Tuhan, oh iya saya ingatkan bahwa dulu pernah ada seminar di tempat ini juga, dikatakan ada 5 mahkota. Saya yakin dan percaya ada yang tahu 5 mahkota itu? Ya, jadi 5 mahkota itu adalah disediakan ketika kita sampai di surga dan nantinya dipakaikan. Kalau kita mendapat 5, caranya pakainya gimana ya? Mungkin digilir apa bagaimana gitu ya. Tapi di sini saya mau katakan yang pertama adalah mahkota abadi. Ya, mahkota abadi ini ada di 1 Korintus 9 ayat 25, boleh tampilkan? Nah ini dia. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan, menguasai dirinya dalam segala hal, mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Amin. Mau mendapatkan mahkota itu? Jadi mahkota ini diberikan untuk melatih pengendalian diri dan berjuang untuk menjadi yang terbaik yang Anda bisa untuk Tuhan. Nah, itu sudah mendapatkan mahkota yang abadi ini. Sesuai di 1 Korintus 9 ayat 25. Kemudian secara cepat saya katakan, yang kita dapat lagi ketika kita melayani Tuhan, upah kita mahkota kebenaran. Ya, ini di 2 Timotius pasal 4 ayat 8. 2 Timotius 4. Nah, sini ya. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Ini dia. Ya, jadi mahkota ini diberikan, mahkota kebenaran ini diberikan untuk yang merindukan kedatangan Tuhan Yesus. Ya, jadi ada 2 mahkota. Ya. Nah, yang ketiga, mahkota kehidupan. Ya, mahkota yang kehidupan ini di Yakobus 1 ayat 12. Nah ini dia, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan oleh Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu ikut kom juga sudah dikasih tahu bahwa ada 5 mahkota yang kita terima, ya. Nah, yang keempat adalah, tadi dikatakan diberikan untuk yang bertahan dalam pencobaan. Nah, ada lagi mahkota yang keempat, mahkota kemegahan. Mahkota kemegahan ini ada di 1 Tesalonika 2 ayat 19. Nah ini dia. Sebab siapakah pengharapan kami atau sukacita kami atau mahkota kemegahan kami di hadapan Yesus Tuhan kita pada waktu kedatangannya kalau bukan kamu. Ya, ini diberikan untuk memenangkan orang lain bagi Kristus. Artinya kita berdoa, orang lain itu yang belum percaya sama Tuhan Yesus, akhirnya percaya sama Tuhan Yesus, kita akan mendapatkan mahkota yang keempat ini. Ya, mahkota kemegahan diberikan untuk kita orang yang orang lain bagi Yesus Kristus, memenangkan. Nah, yang terakhir adalah mahkota kemuliaan di 1 Petrus 5 ayat 4. Nah, ini dia. Maka kamu apabila Gembala Agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Nah, ini 5 mahkota ini ya. Jadi mahkota pertama abadi, kebenaran, kehidupan.
Ya, mahkota kemegahan dan kemuliaan ini. Dan kemuliaan ini diberikan untuk yang rajin setia mengembalakan kambing dan domba di gereja. Nah, ini akan mendapatkan mahkota kemuliaan ini. Saudara mau mendapatkan semua itu? Upah yang luar biasa buat kita. Kita mengatakan, aduh saya ke gereja ya melayanin, apa yang saya dapat? Saudara, apa yang mendapatkan di dunia ini semuanya fana. Ya. Tuhan tidak tanya ketika kita dipanggil sama Tuhan, berapa kekayaan kamu? Yang dia tanya, sudahkah kamu melayani? Berapa jiwa yang engkau sudah sediakan buat kami? Istri saya juga di tempat ini juga masa bersyukur ya. Kalau kita hitung-hitung udah hampir 60 jiwa dulu yang keluarga-keluarga yang menerima Tuhan Yesus, mau keluarga istri saya, keluarga saya semenjak gereja ini ada. Kami terus ketika ada persoalan masalah itu ya, mereka datang kepada kami mendoakan, ya udah masuk di situ. Sampai kakaknya ini Taiwan itu dia nginap di tempat kita di toko, dia sendiri melihat Tuhan Yesus itu bisa keluar dari foto itu. Dia cerita sama istri saya. Dan istri saya, ya itu Tuhan Yesus. Akhirnya mau loh dibaptis. Dan pulang Taiwan sekarang jadi pendoa. Ini dia saudara. Nah, satu lagi kita ke Kalimantan. Waktu itu, waktu paman sakit kita ke sana, kita ke Singkawang di situ. Ada sepupu saya 2 orang ya, yang laki dan punya istri gitu, dua-duanya gitu, cerita sama kita. Dia mimpi itu satu tempat yang gelap, dia nggak bisa keluar. Dia panggil semuanya, panggil semuanya, panggil agama mereka lah ya gitu ya. Tidak ada, cuma dia ingat Tuhannya orang Kristen. Tiba-tiba itu terang keluar dan dia bisa keluar. Dia cerita sama istri saya. Pas kami pulang, akhirnya sampai sekarang, puji Tuhan, 2 dari keluarga ini dapat kami selamatkan dengan cara, puji Tuhan, beri kemuliaan buat Tuhan. Ini dia saudara, artinya kita gak bisa memaksakan orang. Terima ya Tuhan Yesus, terima yang gak bisa. Kita cuma bisa mendoakan, karena doa adalah efektif dalam penuaian. Kita akan melihat bahwa hari-hari ini semakin banyak goncangan ini Tuhan adakan apa? Supaya banyak yang bertobat dan percaya kepada Tuhan. Karena hari-hari ini manusia itu semakin jahat. Yuk kita lihat satu ayat lagi. Efesus 5 ayat 15-16 coba lihat. Nah ini dia. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal tetapi seperti orang arif. Terus. Dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Terasa gak hari-hari ini semakin jahat? Banyak ya. Di bank-bank itu curi data segalanya. Wah jangan diklik linknya. Nanti banyak yang terjadi penipuan. Banyak yang masuk itu ya online judi online segalanya itu. Aduh pokoknya kalau kita lihat dunia ini mendingan gak usah dipikirin lah. Fokuskan saja kepada Tuhan. Amin. Karena memang hari-hari ini dunia semakin jahat. Karena iblis itu tidak tinggal diam. Siapa saja ya. Coba lihat Petrus 5 ayat 8. 1 Petrus 5 ya. 1 Petrus 5. Nah, sadarlah dan berjaga-jagalah lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Saudara, nggak semua orang yang bisa ditelannya kalau kita sungguh-sungguh ada di dalam Tuhan. Saya pernah ketemu sama orang yang berbicara begini, iya ya orang Kristen yang sungguh-sungguh nggak bisa disantet loh. Nggak bisa dimantra, pokoknya kuasa kegelapan nggak bisa masuk. Saya pernah satu kejadian, sudah meninggal ya orangnya ya, toko obat Edi itu. Saya suatu saat merasa sakit gitu. Saya bilang begini, kok saya mau beli obat gitu. Ya udah pijit dulu gitu. Sampai dia mijit. Saya nggak tahu sampai keringat gitu. Dia nggak ngomong bahwa dia nggak bisa konsentrasi gitu ya. Terus istri saya punya adik
ya yang jaga rokok, dia bilang, kakak ipar kamu kenapa ya gitu ya? Saya pijit, kok nggak ini ya, nggak ngaruh gitu. Karena apa? Dia merasakan bahwa kan kita tahu roh kita lebih besar daripada roh apapun di dunia ini kan. Kan roh Yesus ada dalam diri kita. Ternyata dia tidak bisa tembus itu. Tapi dia nggak ngomong gitu. Tapi dia ngomong sama adik ipar saya. Saya baru tahu gitu. Nah ternyata memang segala sesuatu itu roh Allah itu lebih besar. Kalau kita sungguh-sungguh gitu ya, intim sama Tuhan, kita bersekutu sama Tuhan, pagi ya. Kalau umpamanya malam sebelum kita tidur kita, ya saya sering katakan kemarin baru kita jenguk anaknya Pak Jonathan Talan ya, si Fani itu. Terus tiba-tiba Roh Kudus ngomong sama dia, coba kamu tanya gitu. Tadi pagi waktu dia kena tabrakan itu, dia kan dengar semua ya waktu itu ya Sidkis. Saya bilang, Pan, Tuhan katakan waktu itu kamu nggak doa Bapa kami sama doa Mazmur 91. Iya Om, saya buru-buru telat. Itu ya yang Tuhan tegur sama saya juga. Nah itu dia saudara. Ternyata ya doa Bapa kami itu adalah doa yang diajarkan Tuhan Yesus langsung. Artinya itu paten benar-benar gitu loh. Nggak bisa dirubah, artinya Tuhan Yesus sudah lengkap. Makanya bangun pagi doakan itu aja lah, atau malam kalau kita mau tidur gitu. Sama Mazmur 91 kita sudah banyak mendengar kesaksian ketika juga waktu Pak Niko juga kesaksian ada orang waktu perang ya ditembak itu tiba-tiba itu dia punya apa ayat Mazmur 91 nggak nembus loh saudara. Saudara ingat bahwa Alkitab ini semuanya adalah firman Tuhan, amin. Jadi bukan main-main gitu loh. Jadi kalau kita melihat boleh aja di dunia ini ya semuanya boleh agama lah gitu ya. Tapi agama tuh apa sih? Agama artinya tidak kacau. Ya. Tuh agama tidak ada tidak kacau, supaya tidak kacau dibikinlah agama. Nah, agama sama pengikut Tuhan Yesus mau saya katakan begini, agama adalah ya kan usaha manusia untuk mencari Tuhan supaya dia bisa masuk surga. Usaha manusia. Tapi kalau pengikut Yesus atau Kristen adalah Tuhan datang kepada kita. Saudara tadi kan di Filipi 2 itu Tuhan datang tidak setara dengan Allah. Mengosongkan diri. Makanya dia itu sanggup membawa kita masuk ke dalam surga. Karena itu dia itu dari sana saudara. Mau cari apa lagi saudara? Tapi manusia yang kita maupun kita katakan, ayolah ikut Kristus, nggak usah yang lain-lain lah. Kita kalau berbuat baik pun, ya kan ibaratnya sampai kita melimpah-limpah, kita melakukan itu juga, itu nggak bisa masuk ke surga. Masalahnya yang bisa masuk surga yang punya surga, ya kan? Dan kita juga lihat sekarang kesaksian-kesaksian kemarin saya melihat bahwa anak-anak itu dibawa sama Tuhan Yesus, ya mereka diperlihatkan, ya. Bahwa tempat Yerusalem baru. Kemarin istri saya juga ketika dia sakit. Ya, istri saya kemarin sakit. Tapi puji Tuhan satu hari dia bisa bergerak tangannya. 3,7 mililiter loh. Dia ada pendarahan di otak. Istri saya. Ini sudah tanggal 17 ini sudah 3 bulan saudara. Tapi pada waktu itu saya cuma hanya Tuhan aku berserah kepada tangan-Mu Tuhan. Aku yakin dan percaya Tuhan Yesus Engkau pasti sembuhkan. Saudara, dan dokter juga bilang itu mujizat. Dia sudah tangannya udah gak bisa bergerak, kakinya gak bisa bergerak. Bawa ke Mitra Pratama di situ dan setelah itu disuntik dan di situ dikatakan Pak ini ada pendarahan nih Pak. Udah kalau begitu bawa ke PON aja dia bilang begitu. Saya bilang berapa bayarnya gitu, saya bilang sama anak ya udah bayar bawa ke PON. Di PON itu diteliti itu suntik 3 kali gitu. Suntik pertama pagi udah dari sini disuntik, terus siangnya disuntik, malamnya suntik 3 kali. Besoknya sudah bisa bergerak. Puji Tuhan. 5 hari keluar dari PON. Rumah sakit PON 5 hari. Yang lain sampai ada yang 3 minggu. Bahkan keluar juga saya lihat tuh yang sebelahnya itu masih tangannya kakinya nggak bisa bergerak masih dibantu. Tapi istri saya katakan inilah saya bilang kesaksian luar biasa mujizat terjadi. Ayo pendoa-pendoa.
Beri kemuliaan buat Tuhan. Ini karena pendoa-pendoa saya katakan mereka ayo berdoa gitu ya kan. Jam 1.30 pagi loh istri saya kena gitu. Dibawa ke rumah sakit. Tapi kemurahan Tuhan. Karena apa? Waktu saya bawa dia ke rumah sakit itu saya berbahasa roh. Terus tanya saya berbahasa roh Tuhan gitu. Saya ingat papa saya waktu dulu ya. Ketika dia masih umur 40 tahun lah saya masih SMA gitu. Dia sakit mah gitu. Dia ngobrol sama sepupu itu tiba-tiba muntahnya muntah darah gitu. Ternyata lambungnya sudah bocor. Wah langsung pingsan dibawa sama sepupu yang bawa mobil. Sampai di Cawang itu kan sepupu suami istri itu ya. Jadi kakak dari papa saya punya anak lah gitu bawa ke sana. Saya waktu itu nggak tahu harus bagaimana karena saya itu masih SMA gitu ya. Dia datang dari Jawa mampir ke rumah sepupu kena penyakit itu. Saya hanya bilang Tuhan aku berserah Tuhan pada tanganmu. Sudah tahu nggak apa yang terjadi? Bawa rumah sakit biasanya bawa ke Tanah Abang 4 itu yang biasa dipakai dokter yang dipakai kakak sepupu saya dulu mah juga sembuh gitu kan. Itu nggak ada orang gitu loh. Cuma ditanganin langsung biasanya penuh. Ini mujizat terjadi. Nah akhirnya dibawa ke Husada di situ. Dirawat 2 minggu keluar. Artinya sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Buat kemuliaan buat Tuhan, tepuk tangan gitu. Ketika saya bawa ke Kalimantan, saya bilang Tuhan, papa saya dari masih muda itu masih ngerokok. Saya katakan Tuhan, saya nggak bisa ngomong karena orang tua ini memang kalau dibilang keras. Saya bawa dia ke Kalimantan, pulangnya naik kapal pesiar, kapal cepat. 1 malam hari itu dia nggak bisa ngerokok, besoknya lepas dari rokok gitu. Puji Tuhan, haleluya, ini benar. Saya ngomong ini benar-benar Tuhan Yesus dengar ya, saya nggak bukan bohong gitu. Ini kenyataannya gitu loh. Tapi adik saya sampai saat ini juga yang kecil itu sampai sini masih ngerokok. Nggak bisa saya bilangin iya tapi nggak melakukan. Nah itu dia bedanya. Itu Roh Kudus yang bekerja, amin. Jadi saya melihat bahwa segala sesuatu mujizat terjadi, segala sesuatu kesembuhan terjadi. Kalau kita dekat sama Tuhan, itulah Tuhan berikan buat kita semua. Amin. Puji Tuhan, saya undang tim musik. Kita mau katakan bahwa marilah kita mengikuti misi-misi yang ada pada saat-saat ini, visi misi yang sedang dilakukan Bapak Niko gitu ya. Kita sering ke SICC, kita mendengarkan apa yang sedang diperbuat. Kita masuk Pentakosta yang ketiga di mana penuaian terbesar dan terakhir akan terjadi dan banyak jiwa-jiwa akan diselamatkan ya. Terima kasih Tuhan. Kita nyanyi satu. Iya. Bapa. Abba Bapa, Abba Bapa, Kau segalanya bagiku. Syukur padamu dengan segenap hatiku, Abba Bapa. Katakan ku mengasihimu. Ku mengasihimu. Mari kita bangkit berdiri saudara. Bagiku
segenap hatiku, Aba Bapa. Ku mengasihimu, Ku mengasihimu. Lebih dari segalanya, ku ingin Kau Tuhan. Emas, perak, dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu. Jadikanku hamba setia kepadamu. jadikan Kan ku hamba setia kepadamu. Ya Rabba, ya Rabba, ya Rabba, ya Rabba, ya Rabba, say. Jadikan Ya Rabba, ya Rabba, ya Rabba, ya Rabba, ya Rabba. Sitakara Rabba. Oh ya Rabba, ya Rabba, ya Rabba, ya Rabba, ya Rabba, Satakara Rabba, ya 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 Rabba. Korea Rabba Satakara Rabba, ya Rabba, ya Rabba, ya Rabba, ya Rabba, ya Rabba, ya Rabba. Oh Karaba Satakara Rabba, ya Rabba Sandayara Namu, ya Rabba Satakara Namu. Ya Rabba Sandayara Namu, ya Rabba Satakara Namu, ya Rabba Satakara Namu. Oh ya Rabba Satakara Namu, ya Rabba Sandayara Namu, ya Rabba Satakara Labaya. Angkat tangan saudara, saya mau berdoa untuk saudara yang sungguh-sungguh mau layani Tuhan di akhir zaman ini, menjelang kedatanganmu yang kedua, kedatangannya kedua kali. Marilah kita sungguh-sungguh apa yang bisa kita lakukan, visi misi yang ada di gereja di tempat ini. Bahkan kita tahu kita sedang memasuki Pentakosta yang ketiga. Kita tahu Tuhan memakai Yeremia di mana Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan Yesus, anak-anak muda di mana tahun depan tanggal 3 sampai 5 Juli Tuhan Yesus ada pertemuan anak-anak muda Tuhan, Yeremia Tuhan, untuk Tuhan Yesus Engkau pakai sebagai alat-Mu ya Bapa, supaya Engkau memperlengkapi mereka juga ya Bapa. Sebagai orang tua kami Tuhan berdoa supaya anak-anak kami Tuhan boleh masuk dalam pelayanan itu ya Bapa, di mana 2 hari mereka Tuhan ada di SICC, dan hari yang kelima Tuhan, hari yang tanggal 5 Tuhan Yesus, kami yakin dan percaya mereka di Gelora Bung Karno Tuhan Yesus. Kami yakin dan percaya Tuhan Yesus, jangan membiarkan Tuhan anak-anak kami Tuhan Yesus tidak Tuhan takut akan Engkau ya Bapa. Buatlah mereka Tuhan boleh Tuhan dipimpin oleh Roh Kudus, dan bila yang dipimpin oleh Roh Kudus, kami serahkan pada tangan-Mu Tuhan. Kami sebagai Amen. Tuhan Yesus orang tua mengangkat tangan menyerahkan anak-anak kami. Juga kami yakin dan percaya Tuhan Yesus, kami mau sungguh-sungguh melayani Engkau Tuhan Yesus. Karena kami tahu ketika kami melayani Engkau Tuhan Yesus, bahwa ada sukacita, ada kami bersyukur kepada Engkau, karena Engkau yang mengasihi kami. Yang pertama-tama di mana Engkau mati di kayu salib Tuhan demi kami semua Tuhan Yesus. Oleh karena itu kami bersyukur kepada Engkau ya Tuhan Yesus. Dan kami yakin dan percaya Bapa, bahwa Engkau Allah yang luar biasa menolong kami ya Bapa. Biarlah kami Tuhan tidak bosan, kami tidak kecewa, sakit hati Tuhan. Walaupun banyak tantangan yang kami hadapi di gereja, banyak masalah yang kami hadapi ketika kami melayani Engkau Tuhan Yesus. Biarlah kami yakin dan percaya Tuhan, di gereja ini Tuhan ada 4 pilar ya Bapa, yaitu Tuhan kami yakin dan percaya prajurit unity Tuhan bertumbuh dewasa Tuhan Yesus, juga melayani Tuhan Yesus. Inilah Tuhan Yesus di tahun Tuhan Yesus 2023 ini Tuhan kami memasuki Tuhan bulan melayani ya Bapa sampai Desember ini. Kami yakin dan percaya Tuhan ada hadirat-Mu, ada urapan-Mu Tuhan Yesus. Amen. Bahkan pada saat ini kami Tuhan juga Engkau pelengkapi kami Tuhan Yesus yang belum bisa berbahasa roh, supaya kami
boleh dipakai Engkau lebih lagi ya Tuhan. Dan kami yakin dan percaya Tuhan, kami anak-anak-Mu semuanya Tuhan milik-Mu ya Bapa. Kami juga berdoa Tuhan untuk keluarga-keluarga kami yang belum terima Engkau sebagai juru selamat Tuhan Yesus. Tuhan lembutkan mereka Tuhan, hati mereka, jamah hati mereka, lawat mereka Tuhan Yesus, sehingga mereka boleh menerima Engkau sebagai juru selamat Tuhan. Kami tidak mau Tuhan melihat mereka Tuhan tidak menerima Engkau satu-satunya Tuhan Yesus, Allah yang dapat membawa kami masuk ke dalam kerajaan surga. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Juga Tuhan keluarga kami, juga teman-teman kami, juga Tuhan kami berdoa Tuhan Yesus yang belum sungguh-sungguh kepada Engkau Tuhan, hanya beribadah, hanya sekedar Tuhan Yesus. Kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus, kami rebut kembali Tuhan, untuk supaya mereka boleh Tuhan Yesus bersama-sama kami lagi Tuhan untuk hari-hari yang akan datang. Kami yakin dan percaya Tuhan, di mana kami berdoa Tuhan, Yakobus pasal 5, doa orang benar dan yakin didoakan besar kuasanya Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Inilah doa-doa hamba-Mu, dan sebentar Tuhan kami sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu, hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya Tuhan. Tapi kami yakin dan percaya semua Tuhan boleh menerima dan menangkapnya ya Bapa, menjadi pelaku-pelaku firman-Mu di akhir zaman ini Tuhan. Sehingga kami boleh mendapatkan upah yang Kau sudah sediakan, yaitu 5 mahkota yang Kau sediakan buat kami di saat kami boleh melayani Engkau ya Bapa. Biarlah kami boleh taat setia sampai kedatangan-Mu kedua kali. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba bersyukur dan berdoa. Haleluya, amin. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Sambil angkat tangan kita dua-dua di hadapan Tuhan Yesus. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur kepada-Mu ya Tuhan untuk sore hari ini. Engkau yang berbicara keras, biarlah kami setia sampai akhir. Terus melakukan kehendak Tuhan pada zaman kami, karena kedatangan-Mu sungguh sangat dekat. Terima kasih Tuhan, terima kasih karena Engkau memakai hamba-Mu Pak Henry Wijaya untuk boleh lebih lagi menerangkan, menjelaskan apa yang harus kami perbuat di akhir zaman ini. Bapa, kami bersyukur dan biarlah Engkau terus pakai kehidupannya di dalam hari-hari sekarang ini Tuhan. Mari saya akan undang Pak Henry dan Vera mulai mendekat ke sini. Mari saudara arahkan tangan kepada kedua hambanya ini. Engkau suami istri melayani Tuhan dengan lebih lagi. Tuhan pulihkan seluruh keadaanmu. Sempurnakan Vera Tuhan dalam kehidupannya. Dan mulai hari ini engkau dipakai Tuhan lebih lagi. Pergi kemanapun yang Tuhan mau, di daerah manapun, dimanapun engkau berada, pakai lidah bibirmu untuk melayani Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, rubah segala pemikiran yang lama menjadi pemikiran yang baru. Engkau lebih lagi dekat satu dengan yang lain. Suami dan istri menyatu, unity. Dan Tuhan mau pakai engkau lebih dahsyat lagi. Urapan yang baru turun atasmu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapak Ibu, saya ingin sampaikan kejadian yang baru hari ini terjadi. Pagi-pagi atau subuh ya, Israel diserang. Dan
Israel sudah menyatakan perang. Kita nggak tahu, ya. Tapi ini adalah salah satu tanda zaman. Yang biarlah kita terus bertekun berdoa. Dia tidak main-main, dia sudah bilang menyatakan perang. Apakah akan terjadi mulai dengan perang dunia ketiga yang para hamba Tuhan katakan prematur, lebih cepat. Tapi kita mohon biarlah Tuhan yang mengaturkan semuanya. Sungguh-sungguh keadaan yang tidak enak di hari-hari akhir ini. Dan Tuhan menyaring kita semua. Serius dengan Tuhan. Amen. Jangan main-main dengan imanmu. Jangan main-main dengan kekristenanmu. Iya. Ya di atas yang ya, tidak di atas yang tidak. Amin. Amin. Puji Tuhan, biarlah kita pulang dengan hati penuh kemenangan, penuh sukacita, lebih intim lagi dengan Tuhan, dan bawalah pulang berkat Tuhan, yaitu damai dan sejahteranya yang berlimpah-limpah, kasih anugerah Tuhan yang dahsyat dalam kehidupan kami. Dan hari-hari ini kami harus makin intim dengan Tuhan, penuh dengan Roh Kudus, supaya kami tetap bertahan dalam iman kami, setia sampai akhir, mulai dari hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Tetap setia dan memuliakan nama Tuhan saja. Haleluya. Yang setuju katakan bersama-sama. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Hari Minggu kita saat teduh sejenak. Ya, ibadah kita telah selesai, kita bisa bersalam-salaman satu dengan yang lainnya. Tuhan Yesus berkati kita semua, shalom.